Oke, kita lanjut ke bagian database gitu ya. Nah, database juga ini menimbang ini ya, percepatan perkembangan zaman di era sekarang gitu. Database ini menjadi penting buat dimiliki oleh organisasi gitu, dan apa ya alasannya, di digitalisasi gitu ya, kemudian dibentuk database secara online atau digital, yaitu yang pertama buat mempermudah akses data, kemudian mengurangi ketergantungan pada arsip fisik yang rawan rusak atau hilang gitu ya, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan informasi, dan mendukung keterbukaan informasi publik dalam lingkup persyarikatan gitu. Nah, ini kemudian untuk menggunakan database ini sebenarnya dia nggak ada kaidah bakunya gitu. Dalam artian teman-teman ketika bisa mengoperasikan Excel itu ya sah-sah aja untuk dijadikan tools untuk menggunakan untuk membuat database. Hanya saja kebetulan saya jauh lebih enak gitu ya menggunakan spreadsheet atau Google Sheets gitu ya. Lebih praktis dan juga lebih efisien ya, mungkin karena saya nggak terbiasa menggunakan Excel gitu ya. Jadi ini bukan kaidah baku gitu ya, tapi ini cuman acuan aja, salah satu acuan kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan membuat database. Nah, untuk teman-teman yang belum kenal gitu ya tentang pengoperasian dari Google Sheets gitu, teman-teman bisa lihat pelatihan sekretaris aja yang di video lain gitu. Nah, itu saya kebetulan juga buat tadi ya Microsoft Word 101, juga membuat Google Spreadsheets itu 101. Jadi teman-teman bisa cek di video YouTube PCM yang lain. Nah, terus terkait jenis data gitu ya. Data yang bisa dijadikan database gitu. Itu sebenarnya beragam juga gitu. Untuk PCIM gitu ya, misalkan bisa dibuat data pimpinan Muhammadiyah Mesir, data warga, kemudian data inventaris, data pemilik KTHM, data kajian kultural, data keaktifan anggota, data prestasi, kemudian data minat bakat, proposal dan laporan kegiatan, data dokumentasi, data keuangan, penerima beasiswa, dan seterusnya gitu. Untuk yang PCIA juga sama gitu ya. Lazismu itu bisa data donatur, data inventaris Lazismu, keuangan Lazismu, kemudian data rumah sakit Palestina di Mesir, data mitra potensial untuk bantuan ke Gaza, dan seterusnya gitu. LKP Fustat ini juga udah ganti ya. Fustat Center juga sama gitu ya. Bisa macam-macam, tapak suci juga bisa macam-macam. Itu LPMD, Dalamat Dahlan juga MDMC juga bisa macam-macam. Jadi secara umum gitu ya teman-teman, untuk penggunaan database ini ya itu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi masing-masing gitu. Dan ya database ini bukan sebatas arsip ya teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman bisa menguasai database gitu, bisa menguasai data, dan teman-teman bisa menjadi data analis gitu ya. Artinya teman-teman setelah ada data itu bisa menganalisa gitu ya. Tindak lanjut yang mesti kita lakukan gitu. Nah, itu udah high level dari menjalankan kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Jadi misalkan skemanya gitu ya, kita anggapkan aja gitu, kita punya data data kepemimpinan, data minat bakat gitu ya, data minat bakat warga PCIM. Nah, misalkan dari sekian banyak hobi gitu ya yang mendata PCIM, misalkan ada yang hobinya main badminton, ada hobinya futsal, ada hobinya misalkan melukis gitu ya. Terus ada satu nih misalkan hobinya dia ke robotik gitu. Nah, misalkan PCIM sampai sekarang ya belum mengembangkan komunitas robotik misalkan kayak gitu. Tapi berdasarkan data gitu ya, misalkan 6 dari 10 warga PCIM itu punya minat gitu ya, punya minat untuk memperdalam robotik dan coding. Nah, dari data itu teman-teman bisa ubah menjadi sebuah kebijakan gitu ya, kebijakan baru untuk mengadakan badan atau komunitas baru di bawah naungan PCIM yang membahas seputar coding dan juga robotik kayak gitu. Nah, itu bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman itu gambaran kecil ketika teman-teman bisa mengubah data menjadi sebuah kebijakan kayak gitu. Oke, nah itu terkait database. Nah, untuk penyusunannya gitu ya bisa dilihat langsung
Itu nanti di pelatihan sekretaris yang Microsoft Google Spreadsheet 101. Di situ juga saya ngejelasin tentang pembuatan database. Seperti itu.